atau pelafalan, pronunciation, karena tiap huruf bisa beda-beda dibacanya, tergantung bahasanya apa. Belum aksen, jadi bisa bahasa yang sama tapi aksennya beda, atau banyak aksen bisa beda ya. Misalnya di bahasa Indonesia beberapa area bilang kemarin, kita bilangnya kemarin, di area lain mungkin kemarin gitu ya. Dan tergantung juga aksen, apalagi bahasa Inggris aksennya banyak banget. Satu kata bisa bervariasi, ada British, ada American, ada Australian, Irish, Scottish gitu ya. Belum yang lain-lain. Jadi ada juga huruf yang memang tertulisnya seperti ya memang gini hurufnya, tapi dibacanya beda tergantung bahasanya gitu ya. Nah, secara universal terutama dipakai buat di dunia militer atau pilot, pakai NATO. Jadi pronouns atau pronunciation, pengucapan yang universal. Karena kalau enggak kan nanti bisa macem-macem gitu ya. Linknya saya tulis di bawah kalau saya nemu yang Wikipedia atau nemu yang aslinya, yang original, official, NATO pronunciation. Misalnya kita bilang Bravo, terus Romeo gitu ya. Buat bilang B, buat bilang R. Kenapa saya bikin video ini? Karena ternyata negara Turki baru tadinya bikin proposal dulu mau ganti gitu ya namanya, mau pengen dituliskannya dengan gini gitu ya. Dan saya baca di berita, di artikel, jadi di United Nation atau PBB, bukan nulis dengan TURKEY lagi, bukan Turkey, tapi nulisnya gini ya, buat Turki. Cara bacanya boleh ditik, terus nanti cobain Google Translate atau di Google cara baca ini, saya nggak mau salah bacanya. Terus ini juga sama, Pantai Gading, kan Ivory Coast, tapi mereka lebih prefer menggunakan yang ini, ya. Cara bacanya juga nanti boleh di Google sendiri, gimana yang benernya, yang seharusnya. Nah, ini saya mau berbagi tentang my own experience, bahwa satu huruf ini bisa dibaca beragam macam, bukan bahasa Inggris aja yang satu huruf, tapi bisa jadi beragam, ada yang beragam macam karena because of the accent gitu ya, aksen. Ini saya nemuin ada Instagram orang, saya lupa Iceland atau Norway. Ternyata T ini dibacanya H ya. T ini A, H. Nah, A yang ini saya lupa ini AU apa OU. Nah, ini saya nulis A tapi kayaknya OU ya. Ntar saya perbaiki dulu supaya nanti nggak salah gitu ya. Nggak ada ginian. Oke. Jadi bisa seperti itu ya. T bisa, lupa Iceland atau Norway, karena saya juga nggak belajar bahasa Islandia atau bahasa di Norwegia gimana. Ternyata T ini H dibacanya, dan A yang ada gininya AU atau OU. Nah, terus yang di bahasa Cina atau Mandarin sama dengan di Korea juga ya. B ini P. Jadi kita lihat ini B, bacanya P. Ini J di bahasa Mandarin atau Korea juga sama. J, C. Jadi cinca, nulisnya jinja, bilangnya C. Oleh sebab itu Beijing, ya. Karena B-nya P terus di ini. Terus bahasa Inggris, C, ada yang dibaca C, ada yang dibaca jadi K. Bahasa Belanda, T sama J ini
di bahasa Indonesia yang ejaan lama, ejaan dulu sebelum diganti ejaannya, masih ejaan zaman dulu, zaman kakek nenek saya. TJ ini C. Di Belanda TJ ini C, ya. Di Indonesia udah nggak dipakai lagi TJ. Terus di bahasa Belanda J Y dibacanya. Oleh sebab itu kadang ada orang bilang Jakarta, Jakarta gitu ya. Nah, ya. Dan di bahasa Belanda G ini bisa dan ada juga beberapa yang G adalah sh bahasa Belanda. Dan G ini kalau di bahasa Mandarin dan di bahasa Korea ada yang jadi K, ya, ke. Jadi ya begitulah. Oleh sebab itu ada pronunciation atau pronounce NATO supaya sama. Kalau misalnya kayak pilot nomor berapa, misalnya di posisi mana yang harus, kalau atau nyebutin nama apa gitu ya, yang harus jelas hurufnya. Oleh sebab itu ada yang namanya NATO. Nah, bahasa Indonesia selaras atau sejalan dengan pronounce atau pronunciation pelafalan pengucapan NATO. Kalau bahasa lain nggak semuanya selaras, ya. Nah, ini di bahasa Belanda E sama E dibacanya E sama I. E sama I, A E I Y. I sama E yang E-nya gini, jadi I sama I panjang. Terus I sama E tapi yang E-nya ada titik 2 di atasnya. Karena kita lihat di sini kalau nggak ada titik 2 di atasnya berarti nggak dibaca, dianggapnya ada katanya kata. Hurufnya ada tapi nggak dibaca. Jadi I gitu. Nah, kalau titik 2 ini buat bilang saya ada. Jadi dibaca I Y. Bisa IE gini, bisa ada Y-nya. Bisa IY, bisa IY. Ya. Ini the rain. Ya, ini yang ada curaknya. Kalau bahasa Sunda ini curak ya. Yang ada curugnya, harus ada curugnya di sini tapi saya nggak kasih. Ya. Jadi begitulah tentang huruf. Yang menarik coba ini ya, cek di Google Translate bahasa Norway atau bahasa Iceland, yang Norway Iceland. T ini jadi apa kalau di bahasa Iceland atau Norway? Ya, buat ya sekedar berbagi pengetahuan. Terima kasih.